Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kesediaannya teman-teman yang sudah datang di acara webinar yang berjudul Optimalisasi Bekerjanya Akuntan Publik dalam Audit Pengungkapan Dana Kampanye. Perkenalkan, nama saya Rian Diva Subagio. Saya dari S1 Akuntansi Transfer Universitas 11 Maret yang pada malam ini dipercaya untuk bisa membawakan materi tentang hal ini. Materi ini saya buat dengan alasan karena background saya sendiri adalah memang seorang junior auditor di kantor akuntan publik Hendro Busroni dan Alamsyah yang berada di Kota Bandung. Kebetulan di kantor akuntan publik tersebut saya menangani bagian general audit, due diligence audit, dan eksekutor komunikasi akuisisi. Dan juga saya pernah terlibat dalam beberapa volunteering seperti di Studenesia dan Rumah Siap Kerja. Lalu ya mungkin itu untuk perkenalannya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, apa sih yang akan kita bahas sekarang pada malam hari ini? Yaitu adalah pertama, kita akan membahas tentang bagaimana audit dana kampanye. Kita akan juga membahas tentang landasan hukumnya. Kita juga akan membahas tentang dasar pelaksanaan dari audit dana kampanye ini. Lalu ada indikasi kecurangan dalam pilkada itu seperti apa. Terus pencegahan untuk supaya dana kampanye ini tidak dikorupsi, dan kita akan juga kasih tahu bagaimana sih pedoman yang dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik dan apa hasil yang diharapkan setelah audit ini dilaksanakan. For your information, kenapa saya membuat ada subjek kantor akuntan publik di sini? Seperti yang diketahui, kantor akuntan publik ini adalah sebuah firma yang berdiri untuk menjadi seorang konsultan untuk laporan keuangan di salah satu perusahaan atau entitas-entitas yang kebetulan fungsi dari akuntan publik ini diperluas tidak hanya kepada entitas suatu bisnis, tetapi masuk juga ke dalam ranah politik, yang salah satunya itu ada di paslon-paslon pilkada yang biasanya mereka berkontestasi, dan banyak lagi ranahnya yang terbuka untuk fungsi dari akuntan publik itu sendiri. Lalu, mengapa audit kita harus bisa mengaudit? Mengapa akuntan publik itu harus bisa mengaudit dana kampanye? Dana kampanye sendiri itu jumlahnya tidak sedikit, teman-teman. Itu bisa sampai miliaran, mungkin bisa sampai triliunan. Ada yang tercatat ataupun ada yang tidak tercatat. Disitulah akuntan publik akan berfungsi, di mana untuk bisa mengakui bahwasannya pencatatan yang telah dilakukan oleh paslon-paslon sudah memenuhi kriteria atau tidak. Gunanya untuk apa? Transparansi yang dilakukan oleh paslon itu bisa tersampaikan kepada masyarakat dan bisa tersampaikan oleh KPU dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Dana audit kampanye. Dana audit kampanye ini juga terdiri tidak hanya tentang laporan keuangan, tetapi kepatuhan dari paslon-paslon atas undang-undang yang telah dijalankan atau tidak. Apakah si paslon ini melakukan laporan keuangannya ada yang janggal atau tidak? Apakah selama berjalannya kampanye ada indikasi suap menyuap atau tidak? Apakah paslon ini mendapatkan hibah dari mana kita bisa deteksi atau tidak? Hal-hal itulah yang masuk dalam ranah keuangan dan dalam penerimaan dari dana kampanye. Dasar hukum yang dipunya kantor akuntan publik dalam memeriksa dana kampanye itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan diturunkan ke Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020. Peraturan dana kampanye ini selalu dinamis
selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini perkembangan zamannya dulu mungkin di saat seorang kampanye, di saat pilkada, di saat paslon itu ingin mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah, biasanya paslon tersebut yang mengeluarkan uang. Tetapi lambatnya laun, paslon-paslon ini mendapatkan dukungan tidak hanya berdasarkan simpatisan saja, tetapi dapat dukungan secara material. Bisa bentuknya bisa macam-macam, bisa dengan uang, bisa dengan jasa, ataupun bisa dengan berbentuk barang. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana sumber uang, misalkan ada satu paslon yang disokong oleh pengusaha dan pengusahanya ini masuk dalam koalisi. Biasanya di bawah meja mereka memiliki agreement berapa sih dana yang dibutuhkan oleh paslon tersebut bisa ke, itu dari segi uang. Dan dari segi barang biasanya sumbangan dari orang-orang itu biasanya alat peraga kampanye, ataukah dia mendapatkan mobil, ataukah mendapatkan aset. Biasanya jikalau ini berbentuknya aset, contoh konkretnya adalah rumah pemenangan untuk paslon tersebut bisa mengkomandoi daerah di saat dia sedang kampanye ataupun sedang penghitungan suara, ataupun mobil yang dimana aset ini diperuntukkan untuk kampanye juga, ataupun untuk hal-hal lain yang di luar kampanye. Lalu jasa ini biasa dilakukan oleh entah itu jasa untuk desain propaganda, ataupun desain untuk memenangkan seperti membuat poster di mana-mana gitu loh. Nah, ini termasuk jasa. Semuanya itu harus dicatat. Tidak hanya keuangan saja, tetapi harus dilakukan pencatatan melalui temuan, dilakukan catatan melalui mekanisme yang akan kita bahas saat lagi. Sedikit menelisik saja, di tahun 2019, pada saat itu kita digaungkan tentang Pilpres tahun 2019. Dana kampanye dari kedua pasang paslon ini itu tidak main-main ya. Kita lihat di paslon nomor urut pertama, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, mendapatkan dana kampanye dengan total 601.355.468.300 miliar. Dan ini sumbernya dari berbagai macam, dari badan usaha non pemerintah, biasa ini dari pengusaha-pengusaha. Ada juga dari hibah parpol pengusung. Jadi parpol-parpol yang ada seperti Golkar, PDI, Hanura, P3, PKB, Nasdem, semuanya itu mengumpulkan dana untuk bisa memenangkan si paslon tersebut. Dan juga penerimaan dari parpol pendukung. Parpol pendukungnya ini di luar pengusung ya, seperti ada PSI, seperti ada Perindo, seperti ada PKPI dan sebagainya. Lalu perseorangan ini biasanya dari masyarakat ataupun dari satu individu, dari suatu tokoh yang memberikan uang langsung gitu loh, dikumpulkan sebanyak 21,86 miliar. Sementara lawannya Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno memiliki sumber dana kampanye yang mungkin seperempatnya, yaitu sebesar 213 miliar rupiah, yang berasal dari banyaknya itu, paling banyak itu dari pasangan calonnya. Jadi dari Pak Prabowo menganggarkan sekian dari dana pribadinya, dan dari Pak Sandi juga sekian, dikumpulkan sebanyak 192,5 miliar. Hibah parpol pengusung dari 3 partai, Partai PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat, itu ada sekitar 4,8 miliar. Nah, dari masyarakat ternyata banyak, seperti masyarakat langsung memberikan receh, ataupun masyarakat langsung memberikan hal-hal seperti mobil ataupun apa gitu, itu dicatat dengan mekanismenya sebanyak 9,3 miliar, dan perseorangan mendapat 1,1 miliar. Dana-dana keuangan ini itu bagaimana sih kita bisa memanagenya?
bagaimana dana-dana ini tidak lari, tidak diperuntukannya tidak salah gitu loh. Selain peruntukannya kita harus awasi, penerimaannya juga kita harus awasi juga. Penerimaannya ini maksudnya adalah ini dana dari mana? Dananya ini halal apa enggak? Dananya ini berasal dari uang korupsi atau tidak gitu loh. Terus dananya ini apakah ada sangkut pautnya dengan money laundering atau tidak gitu loh. Karena ada beberapa kasus contohnya di Pakpak itu ada dana korupsi hibah yang dimakan oleh KPU-nya sendiri gitu loh. Jadi suara saya terdengar? Terdengar ya? So, jadi di Pakpak ini peruntukan dana hibahnya ini ternyata dimakan oleh KPU, di mana ada 5 tersangka dugaan korupsi pengawasan pilkada dana hibah yang merupakan petinggi lembaga Badan Pengawas Pemilu. Mereka yakni adalah komisioner, sekretaris, dan di mana peruntukan dana hibahnya ini yang tadinya dipakai buat partai, tetapi buat menyogok orang Bawaslu-nya. Nah, ini yang menjadi temuan dan bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik. Dan selain itu juga dugaan-dugaan terkait dengan dana ini sumbernya dari mana, kita bisa ambil contoh dari Pilkada 2020 kemarin, di mana kita sedang berkutat dengan pandemi, ternyata ada kasus korupsi bansos, di mana ditengarai dugaan bahwasannya ada salah satu paslon di Pilkada Solo, Gibran Raka Buming Raka, itu mendapatkan dana dan untuk mendanai pilkadanya. Nah, ini yang menjadi dugaan-dugaan di mana harus diawasi, mulai dari sumber sampai peruntukan dari dana kampanye, itu bisa tahu ini dana ini bagaimana agar apa masyarakat bisa tenang, dana-dananya itu peruntukannya benar, jelas dari hulu ke hilir, serta dari masyarakatnya juga bisa tahu, oh ternyata mulai dari kampanye aja calon yang saya pilih itu ternyata jujur loh, oh ternyata paslon yang saya pilih ternyata taat pada hukum loh. Jikalau dari kampanye saja sudah tidak jujur, bagaimana nanti ke belakang-belakangnya apakah bisa dipercaya atau tidak. Disitulah peran kita dari akuntan publik yang dapat dilakukan untuk bisa istilahnya memberikan pengawasan, memberikan kepastian terkait dengan hal tersebut. Lalu apa sih langkah pencegahan yang dapat dilakukan akuntan publik dalam memeriksa dana kampanye ini? Atau kita jangan ngomongin akuntan publik dulu deh, tetapi bagaimana hal-hal terkait dengan korupsi tersebut bisa ditanggulangi. Pertama adalah akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini memaksa kandidat untuk berani terbuka, transparan, agar dana-dana yang dikeluarkan itu ada pertanggungjawabannya. Seluruh aktivitas yang dilakukan itu dicatat dan dipertanggungjawabkan kepada KPU yang bekerja sama dengan akuntan publik. Serta akses transparansi dan aksesabilitas. Transparan, ketika paslon-paslon ini benar-benar mendapatkan dana hibah ataupun mendapatkan dana segar dari pengusaha ataupun dari mana, benar-benar harus dicatat, karena kalau misalkan tidak dicatat, kita tidak mengetahui ini dananya dari mana gitu loh, kok dia bisa menang, ternyata oh ada dana-dana yang tidak tercatat, oh ada dana yang belum tercatat. Nah, ini memang sih kadang-kadang tidak dapat dipungkiri, beberapa paslon mungkin ada yang nakal, di mana ada dana hibah yang tidak dicatat, yang langsung saja dibagikan untuk serangan pajar kah, atau untuk nasi bungkus atau bagaimana. Nah itu yang kadang transparansinya kurang. Harus dari kesadaran dari paslon tersebut untuk bisa melaporkan yang antara pengeluaran dan keuangan dari si paslon ini agar bisa dipertanggungjawabkan lebih lagi kepada KPU. Fleksibilitas dan konsistensi, fleksibel aja, jujur aja, agar
agar kedua belah pihak sama-sama enak. Dari KPU enak, dari masyarakat enak, dari paslonnya juga enak. Kan kita kan ada slogan berani jujur hebat. Nah, di mana tagline itu juga harus ditanamkan kepada paslon-paslon ini. Fleksibel, jujur, karena ke belakangnya kita akan sama-sama enak. Lalu ruang lingkup dari penunjukan kantor akuntan publik ini, di mana kantor akuntan publik yang akan memeriksa itu akan ditunjuk oleh KPU secara resmi. Misalkan saya memiliki kantor akuntan publik, nah saya menghubungi KPU, ingin bekerja sama, nanti KPU akan memilih. Oh nanti misalkan saya kasih contoh di Pilgub DKI Jakarta ya, bisa minimal kan kemarin itu ada 3 paslon antara Mas Agus, ada Pak Basuki, dan Mas Anies. Nah, ketika kantor akuntan publik itu melaporkan diri ke KPU ingin bekerja sama, maka nanti KPU akan menunjuk dari akuntan publik untuk bisa mendampingi dari salah satu paslon. Oh ternyata saya mendapatkan jatah di Mas Anies. Oh ternyata KAP B mendapat jatah di Pak Basuki. Oh yang ketiga akan mendampingi Mas Agus. Nah langkah-langkah seperti itu akan didorong melalui mekanisme yang ada di dalam KPU sendiri nantinya. Gitu. Nah bentuk dari laporan pertanggungjawaban dari kantor akuntan publik yang bekerja sama dengan paslon itu antaranya adalah laporan awal dana kampanye LADAK. Tidak mungkin seorang paslon di saat dia mencalonkan diri itu dia dapat nol, enggak mungkin. Pastinya dia sudah melakukan sumbangsi entah dari paslonnya sendiri, dia panjer berapa untuk bisa mendapatkan dana kampanyenya, atau dari sumber-sumber lain langsung dapat hibah atau gimana itu harus dilaporkan dana awalnya berapa gitu. Biasanya sih masih kecil, nanti pas di akhir itu biasanya baru besar. Lalu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye seperti yang di sebelumnya tadi, yang di saat Pilpres, yang dari Pak Jokowi mendapatkan dari badan usaha non pemerintah, ada yang dari parpol, ada yang dari ada yang dari masyarakat, seperti Pak Sandi juga, itu juga ada juga sumber-sumbernya. Nah, penerimaan sumbangan itu juga harus dicatat gitu, dan nama laporannya adalah LPSDK. Lalu yang terakhir adalah yang terakhir adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, di mana LPPDKK ini adalah laporan akhir terkait misalkan dia sudah mendapatkan penerimaan dan pengeluaran ini juga harus balance. Jadi jikalau si paslon ini sudah menggunakan dana kampanyenya, itu juga harus dicatat keluarnya kemana, diterimanya dari siapa, dicatat dalam laporan penerimaan dana kampanye. Biasanya ini di akhir sih, di akhir. Kalau misalkan sudah di akhir itu, pencatatannya itu nanti bakal dipertanggungjawabkan oleh KPU melalui mekanisme rapat bersama kantor akuntan publik dengan KPU dengan paslon yang ada gitu loh. Jadi pertanggungjawabannya ini bakal didampingi juga oleh KPU dengan kantor akuntan publik, agar si paslonnya ini juga ngerti, oh ternyata pos-pos akunnya tuh kesini. Oh ternyata pos-pos akunnya sesuai dengan PSAK atau tidak. Oh ternyata ini gini. Sehingga ketika 3 laporan ini sudah dipenuhi, maka pertanggungjawaban atas dana kampanye agar dia tidak istilahnya tidak curang ya, kecurangan atas kekhawatiran yang tadi sudah disampaikan itu nggak kena gitu loh. Ketika dia mau korupsi, oh dia nggak kena gitu loh. Asal kalau misalkan 3 laporan ini dipenuhi saja, itu pasti akan kejujuran itu pasti bisa dipenuhi. Lalu pedoman atas audit kampanye ini ada di repositori KPU, di mana di sini akan membahas tentang apa saja sih syarat-syarat di kantor akuntan publik dalam mendampingi seorang paslon gitu.
Nah, tanggung jawab yang ini kan tadi kan saya bilang ada tiga ya yang main di sini. Ada kantor akuntan publik, ada dari KPU, ada dari pasangan calon. Pasangan calon bertanggung jawab melakukan asesi atas kepatuhan, di mana mereka yang menjalankan, mereka yang harus patuh, mereka yang harus bisa memberikan kita transparansi dan catatan terkait dengan laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran dari dana kampanye yang mereka punya. KPU bertanggung jawab atau tanggung jawabnya itu adalah mendapatkan LPPDK, di mana laporan penerimaan hasil akhirnya dari kantor akuntan publik dan dari paslonnya. Lalu dari akuntan publik sendiri, Bang, bertanggung jawab untuk adalah memberikan pernyataan, memberikan pendampingan kepada calon ini agar LPPDK-nya ini sesuai dengan guideline. Sorry, ada geledek. Selanjutnya adalah, nah, mekanisme pelaksanaan auditnya ini cukup rumit memang, karena untuk mendapatkan akuntabilitas itu sendiri harus melalui drafting, harus melalui pencatatan-pencatatan yang sangat kompleks. Bahwasannya hal-hal sekecil apapun, pengeluaran sekecil apapun, entah itu ATK, entah itu gaji untuk rumah pemenangan, atau entah itu gaji untuk perjalanan, semuanya harus dicatat, semuanya harus ada semuanya itu melalui mekanisme ini, melalui pemerolehan bukti tertulis, biasanya ini dengan bond, kwitansi, ataupun perjanjian di atas materai, semuanya juga harus dicatat gitu. Perencanaan audit, perencanaannya kita harus bisa merencanakan. Biasanya kampanye itu dilakukan selama 6 bulan. Pendampingan 6 bulan ini dari audit ini juga harus diperhatikan. Apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang perlu dikeluarkan oleh akuntan publik, agar dari paslon dan dari KPU bisa mendapatkan kenyamanan terkait berapa kompensasi dari kantor akuntan publik. Lalu perolehan bukti yang cukup ini adalah yang tadi yang saya bilang tentang bond, kwitansi segala macam untuk keperluan operasional dari dana kampanye. Lalu pengujian asersi, di mana hasil akhirnya itu ada di pengujian atas asersi itu tadi. Nah, mekanisme auditnya tadi saya sudah sebutkan, tujuan auditnya bagaimana, kita juga harus melalui perikatan. Perikatan ini maksudnya adalah kita harus melakukan perjanjian. Ketika kita sudah ditunjuk, akuntan publik itu sudah ditunjuk, maka harus ada kontrak. Perjanjiannya juga itu harus juga jelas gitu loh. Berapa yang dibutuhkannya, agar kita sebagai pendamping itu bisa memberikan semaksimal mungkin, kompensasinya dapat dan pendampingannya juga enak gitu, sama-sama enak. Nah, tadi kan kita mengetahui bagaimana hilirnya. Nah, sekarang hulunya, penerimaan ini diperuntukannya itu harus seperti apa? Penerimaan yang sekiranya boleh itu adalah penerimaan yang dari pengusaha Indonesia, dari masyarakat, ataupun dari yang tidak boleh itu adalah sekarang menerima hibah dari negara asing. Ini ada salah satu contoh kasus, teman-teman, di mana Partai Berkarya bentukan Tommy Soeharto. Nah, Tommy Soeharto ini memiliki dana di luar negeri. Nah, ini dana tersebut tidak bisa dicairkan karena ada di bank di luar negeri. Nah, itu masalahnya. Ketika satu paslon itu memiliki dana tabungan di luar negeri, maka itu tidak bisa dicairkan untuk bisa menjadi dana kampanye. Itu dia yang menjadi masalah. Bukan serta-merta berasal dari orang bule ngasih, tetapi dari paslon tersebut memiliki tabungan di luar negeri, itu nggak bisa dicairkan. Memang sudah aturannya seperti itu. Menerima lembaga swasta asing dan negara asing itu tidak boleh. Menerima menyumbang tidak jelas identitasnya. Nah, ketika suatu masyarakat itu dia ingin menghibahkan dana, berapapun itu, 100.000, 500.000, maka KTP ataupun
KTP ataupun nomor telepon dari si penerima ini harus dicatat juga gitu. Nah, BUMN, BUMD nggak boleh dong, nggak boleh karena kadang-kadang ada kekhawatiran ketika seorang petahana yang ingin mencalonkan lagi, ketika dia ingin mencalonkan lagi, nah itu dia memiliki kuasa di atas BUMD dan BUMN. Nah, hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara apapun karena itu akan menyalahi kode etik dari pilkadanya itu sendiri, melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran kampanye. Nah, dari KPU sendiri itu sudah memiliki berapa sih ambang batas minimal dana kampanyenya gitu. Jangan sampai dana kampanye hibahnya banyak nih, hibahnya kita dapat penerimaannya banyak gitu. Misalkan satu paslon ini kaya ya, sementara paslon yang lainnya itu bisa dikatakan kurang mampu. Nah, di sini si paslonnya ini dia bisa melakukan apa aja gitu, dia bisa dapat penerimaan hibah dari mana aja. Sementara paslon lawannya itu kalah gitu loh, gak bisa mendapatkan hibah gitu loh. Nah, ini ada ambang batasnya. Kalau misalkan di bola itu namanya financial fair play untuk bisa mendapatkan setidaknya kompetitif, tidak hanya dari segi uang, tetapi dari tidak hanya dari segi kompetisi uh, kompetisi dari pilkadanya, tetapi dari kompetisi financial fair play-nya juga gitu. Nah, dasar dari sanksi-sanksinya, jikalau si ini melanggar ya, kalau si paslon ini melanggar, biasanya akan ada pembatalan ataupun diskualifikasi dari si paslon ini atau pidana penjara. Semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, 8 2015, 10 2016 yang diturunkan kepada peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dan Nomor 13 Tahun 2016. Terakhir, siapa saja sih yang bertanggung jawab untuk bisa menangani kasus atau mencegah kasus korupsi di lingkup pilkada? Tentunya dari KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan kantor akuntan publik itu harus bisa bersinergi agar si paslon ini bisa maju dengan jujur, agar bisa dipercaya oleh masyarakat, dan akuntabilitas dari para paslon ini juga bisa diperhitungkan karena paslonnya sejak kampanye dia jujur, maka dari ininya juga ke belakang-belakangnya di saat dia terpilih dia juga sama-sama enak dengan rakyat gitu. Sekian dari presentasi saya. Bila mana ada pertanyaan atas yang saya punya ini dari presentasi saya ini, monggo bisa ditanyakan. Bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa bertanya langsung. Mungkin di kolom chat. Oke, iya Mbak Cecilia. Oke, baik. Terima kasih Mas Dio. Saya ingin bertanya, apa aja sih yang biasanya dideteksi oleh auditor dalam kaitannya dengan titik rawan dalam laporan keuangan dan audit dana kampanye? Terima kasih. Sebentar Mbak Cecilia. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, baik. Saya ingin bertanya, nah apa aja sih yang biasanya dideteksi oleh auditor dalam kaitannya dengan titik rawan dalam laporan dan audit dana kampanye? Terima kasih. Apa saja yang dideteksi oleh auditor ini adalah terkait dengan kepatuhan dari paslon ini. Apakah dia sudah memenuhi, misalkan ya dari awal itu mungkin dia harus bisa mendapatkan catatan-catatan terkait dengan persyaratan-persyaratan dari paslon ini. Apakah
Maaf, apa suara saya terdengar, teman-teman? Apa suara saya terdengar sekarang? Ya, Oke. terdengar. Mohon maaf karena cuaca di sini sedang hujan. Jadi kembali saya jawab. Jadi untuk ininya sendiri, untuk yang dideteksi adalah pertama, saya ingin berbicara soal kepatuhan dari paslonnya ini. Apakah dia sudah memenuhi syarat atau belum gitu loh. Mulai dari dia dari tes kesehatan, mulai dari dia menyusun dana kampanye, dana awal, dana penerimaan, hingga dana akhir, itu juga kita harus bisa deteksi. Nah, biasanya yang dideteksi itu juga penerimaannya ini benar gak nih dari luar negeri? Apakah dananya ini berasal dari dana bansos atau tidak? Maksudnya dana hasil korupsi atau tidak? Ataukah dananya ini berasal dari dana tidak jujur atau tidak? Nah, itu yang harus kita ketahui dari apa istilahnya, dari laporan keuangan dari yang akan kantor akuntan publik itu dampingi gitu loh, dari paslon-paslon ini. Karena nanti tanggung jawabnya kepada KPU dan tanggung jawabnya nanti kepada pemerintah, dan nanti pertanggungjawabannya juga kepada rakyat gitu loh. Apakah menjawab, Mbak Cecilia? Baik, Mas sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Bisa menggunakan fitur raise hand dan atau bisa menggunakan kolom chat. Oke, ada di kolom chat. Izin bertanya. Berbicara mengenai konsep anggaran, masih banyak masyarakat yang menerjemahkan isu budgeting sebagai isu yang cukup berat. Namun, menurut Anda bagaimana peran organisasi masyarakat sipil terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengungkapkan dana kampanye? Dan sejauh apa hak intervensinya? Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi dalam kita berbicara dari tanggung jawab antara tiga dulu ya yang bermain tadi, di mana stakeholders-nya ini antara KPU, Bawaslu, kepolisian ataupun di pemerintah, dan di paslon, dan juga di kantor akuntan publik, di mana nanti mereka akan memberikan laporan-laporan terkait dengan yang saya bilang tadi, laporan terkait dana awal, laporan terkait dana yang penerimaan, laporan terkait dana akhir, di mana nanti akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah di DPR, dan di DPR ini melalui KPU, organisasi sipil pemerintah yang mungkin mereka ada intervensi terkait ada ketidakjujuran di pelaksanaan pilkada, dan di situ mereka ingin mengintervensi. Mekanismenya bisa melakukan dua hal. Pertama, mereka bisa ke gedung DPR di Komisi 1, kalau nggak salah, itu mereka bisa mengungkapkan kepada komisi tersebut, oh ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki, oh ternyata dalam dana kampanyenya ini ambang batasnya perlu diperbaiki. Ataupun bagi mereka yang tidak bisa menerima hasil dari pilkada, itu bisa menggunakan ke ranah Mahkamah Konstitusi. Biasanya nanti dari aspek sipil, mungkin mereka terafiliasi dengan salah satu paslon, itu bisa menuntut kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa membatalkan ataupun bisa mengintervensi hasil pilkada yang sudah ada. Selain itu juga bisa menggunakan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan dana kampanye ini mesti diapain sih? Dana kampanye ini mesti diperbaiki seperti apa sih? Dua mekanisme tersebut yang dapat dilakukan oleh organisasi sipil dalam memberikan gambaran ataupun
perbaikan terkait dengan audit dana kampanye tersebut. Entah mau ditambahkan tidak hanya dari akuntan publik, tetapi ingin melibatkan BPK juga bisa, tetapi dengan mekanisme sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Mas Fauzi ingin bertanya mungkin? Ya, saya ingin bertanya nih ya Mas Rian ya, saya agak tergelitik mungkin. Mungkin kalau saya sendiri karena di luar dari ranah angkutan ya. Ini suara saya jelas tidak? Jelas, Mas. Ya, jadi karena saya di luar ranah akuntan gitu ya, saya sendiri ya anggaplah sipil gitu ya. Menurut Mas Rian sendiri itu paslon-paslon yang ada pada saat ini tuh udah transparan belum sih dalam berkampanye gitu loh? Karena kan kita lihat tadi Mas Rian juga memberikan contoh gitu dari banyak hal gitu ya, banyak calon paslon. Tapi untuk menurut Mas Rian sendiri itu sudah transparan nggak sih sebenarnya paslon-paslon yang ada pada saat ini? Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Ya, terima kasih Mas Rian. Terima kasih Mas Fauzi. Jadi dalam dana kampanye ini memang cukup tricky. Memang kalau misalkan kita mengacu pada kultur daerah di masing-masing Indonesia, ada daerah yang memang dianya ini untuk informasi terkait dengan pilkada ini gampang gitu loh. Misalkan kita berbicara soal Jakarta ya, itu kita gampang gitu untuk mendapatkan informasinya gitu loh. Nah, sementara bagaimana dengan di daerah-daerah lain gitu loh, seperti di pedalaman Miangas ataupun di pedalaman Merauke. Nah, setidaknya dengan guideline dari 3 tanggung jawab stakeholders ini, dari KPU, kepolisian, dan kantor akuntan publik, dan dari paslon itu sendiri, itu bisa meminimalisir adanya kecurangan gitu loh. Tetapi memang dari beberapa hal masih banyak dana-dana hibah yang tidak tercatat, sehingga banyak serangan fajar masih terjadi. Masih banyak pemilih-pemilih itu berdasarkan apa istilahnya, berdasarkan berapa amplopnya gitu loh. Nah, kadang yang dari amplopnya ini tidak tercatat. Nah, di sini yang menjadi tricky dari kantor akuntan publik untuk bisa mencatat gitu loh. Karena melihat dari kultur daerah-daerah Indonesia masih banyak yang belum terjamah, informasinya juga masih agak susah gitu loh. Sehingga hal-hal yang terkait kecurangan masih banyak isi yang bol. Tetapi setidaknya 3 aspek tanggung jawab dalam hal KPU dan akuntan publik dan paslonnya itu sendiri, seminimal mungkin itu bisa dilakukan, kecurangan itu bisa diminimalisir begitu. Apa menjawab, Mas? Ya, sangat menjawab. Terima kasih Mas Rian. Oke, terima kasih. Mungkin tadi ada satu lagi yang ingin bertanya. Ya, saya izin bertanya kepada Mas Rian. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas? Ya, ini menarik nih tentang audit dana kampanye. Nah, saya ingin tanya ini tuh, jika terjadi memang kecurangan dalam dana kampanye itu, apakah berdampak pada gagalnya calon katakanlah capres itu menjadi gagal untuk maju ke pemilu, atau bagaimana ya Mas? Itu, terima kasih Mas. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali. Ketika paslon ini terpilih dan berdasarkan hal-hal yang tidak jujur, karena kami ini dari akuntan publik itu biasa untuk mendeteksi ketidakjujuran ataupun mendeteksi fraud gitu loh, dimana salah satunya itu adalah entah dia serangan fajar atau gimana. Kadang seperti yang saya bilang sebelumnya, uang-uang yang buat serangan fajar ini tidak tersentuh oleh catatan. Karena apa? Ada ambang batas
berapa dana kampanye yang diperbolehkan oleh KPU. Karena untuk financial fair play lah istilahnya kalau bisa kita omongin. Ketika ambang batas ini sudah ada, tetapi hibah yang diberikan oleh pendukung itu banyak, dan sehingga menimbulkan loss pencatatan gitu loh, sehingga dana-dana yang nggak tercatat itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak jujur, seperti buat serangan pajar dan segala macam. Ketika hal tersebut terungkap, dana yang mengendap ini, dana yang tidak terungkap ini dibagikan untuk serangan pajar, maka dari paslon tersebut bisa digagalkan dan bisa didiskualifikasi melalui mekanisme dari KPU. Jikalau KPU sudah menetapkan ketika ada temuan dari akuntan publik ataupun dari paslon lawan dibantu oleh paslon lawan, itu melalui mekanisme nanti ke Dewan Pengawas Pemilu, DKPP, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, dan nanti Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu itu akan mencatat bahwasannya ini jujur gak nih, ini berasal dari dana bener gak nih. Nah, itu nanti dari DKPP akan memutuskan bahwasannya nanti pihak yang ditengarai ini tidak jujur ini akan didiskualifikasi atau tidak, ataupun melalui mekanisme melalui Mahkamah Konstitusi, di mana apabila bukti tersebut sudah cukup untuk bisa melaporkan ataupun menggagalkan satu paslon, maka itu bisa dilakukan. Karena kemaslahatannya bukan tentang bagaimana menggagalkan paslon ini terpilih, bukan, tetapi bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar jujur, mulai dari kampanye sampai dia terpilih gitu loh, sehingga masyarakat itu mendapatkan tanggung jawab, bisa mendapatkan pertanggungjawaban yang baik, dan dari paslonnya mendapatkan citra baik dari masyarakat, agar kedepannya dari masyarakatnya ini sama-sama saling simbiosis lah, gitu. Mungkin gitu Mas Nalendra. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Apalah, ada lagi teman-teman? Oke, jikalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir, yang sudah datang ke sini di webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi berkah dan berbagi ilmu terkait dengan bagaimana keuangan dan akuntabilitas. Bagaimana nanti teman-teman bisa memilih paslon yang terbaik untuk teman-teman. Sehingga tidak hanya teman-teman itu memilih berdasarkan visi misi dari paslon ataupun dari figurnya saja, tetapi berasal dari bagaimana paslon ini benar-benar jujur melalui mekanisme kampanye hingga dia terpilih menjadi seorang kepala daerah ataupun pemimpin negara ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.